Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai elastisitas, ya. Nah, apa itu elastisitas, bagaimana definisi elastisitas, dan juga apa aspek-aspek apa saja yang ada dalam perhitungan dalam bab elastisitas ini akan kita bahas hari ini, gitu ya. Oke, pertama ini kita akan bahas dulu mengenai elastisitas, ya. Nah, apa itu elastisitas? Pada dasarnya semua benda gitu ya dalam yang ada di dunia ini itu bersifat elastis. Cuman masalahnya adalah apakah dia elastisitasnya itu besar atau kecil, ya. Pada dasarnya benda-benda yang elastis itu memiliki ciri khas seperti apa? Jadi cirinya yang pertama gitu ya, ciri khasnya adalah dia memiliki pertambahan panjang, pertambahan panjang atau luas juga bisa ya. Oke, atau luas atau volume. Jadi dia memiliki pertambahan baik dalam dimensi satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi gitu. Ketika apa? Ketika diberikan gaya, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah karet misalkan, pegas, gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya dalam elastisitas ini tuh sebuah benda yang diberikan gaya itu tentunya dia akan mengalami pertambahan panjang. Lah, terus bagaimana kalau misalkan kasusnya benda itu yang mudah patah atau mudah putus gitu? Contohnya apa? Misalkan kita punya sebuah karet nih. Kita punya sebuah karet. Terus kita tarik nih. Jadi ini kita pegang gini ya, sama tangan. Oke. Terus kita tarik, kita tarik. Seret. Nah, otomatis karet ini nanti dia akan bertambah panjang. Tapi ada titik tertentu di mana ya karet ini tuh malah jadi putus gitu. Oke, dia putus. Nah, itu ya pada dasarnya itu bisa dijelaskan mengenai bahwa dalam penerapannya gitu ya, sebuah benda elastik itu dia punya gini. Jadi dia punya yang namanya daerah elastis, ya. Sampai pada batasan tertentu dia bersifat elastis. Setelah dari situ dia memasuki yang namanya daerah plastis, gitu ya, daerah plastis. Nah, dalam daerah ini dia udah nggak lagi bertambah panjang, tapi dia mempertahankan bentuknya supaya dia tidak putus, gitu. Nah, lalu gitu ya, ketika kita melewati daerah plastis, katakanlah dari titik ini benda akan putus atau patah, ya. Makanya itu disebut dengan titik patah kadang. Oke, itu adalah definisi daripada elastisitas dulu. Nah, kemudian gitu ya, ketika kita belajar elastisitas, maka kita tidak jauh dan tidak bukan akan membahas mengenai tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, apa itu? Kita tahu bahwa benda elastis itu terjadi ketika sebuah benda diberikan tegangan, ya, diberikan gaya. Oleh karena itu ada yang namanya tegangan. Tegangan ini dinyatakan sebagai apa? Ya, tegangan ini lambangnya ini sigma gitu ya, atau kadang dituliskan juga T gitu, ya. Tegangan ini merupakan gaya dibagi luas. Nah, oleh karena itu ini mirip dengan apa? Ini mirip dengan tekanan. Ya, jadi pada dasarnya tegangan dalam sebuah benda elastis itu juga merupakan tekanan yang diberikan dalam benda elastis tersebut, ya. Lalu ini kita tahu bahwa F ini adalah gaya, gitu ya. Dalam satuan apa? Dalam satuan Newton. Dan A ini akan sama dengan area atau luas, gitu ya. Nah, luasnya apa? Hati-hati. Jadi luas yang dimaksud ini bukan luas permukaan. Contohnya katakanlah ada sebuah karet gitu ya yang menggantung kotak ini. Nah, ini kan kalau kita zoom out gitu ya, ketika kita zoom out, dia kan ujung talinya akan gini ya. Nah, ujung talinya kan gini. Nah, yang dimaksud dengan A itu adalah luas penampang, ya. Jadi ujungnya aja berapa gitu. Jadi ini luas penampang. Oke, itu untuk tegangan. Nah, regangan ini menyatakan apa? Regangan ini menyatakan bahwa ketika sebuah benda elastis diberi ini ya, diberi apa namanya, diberi gaya atau tekanan, maka berapa panjang, ya, berapa panjang eh, yang diberikan secara tambahannya gitu ya. Jadi berapa pertambahan panjang yang diberikan terhadap panjang awalnya gitu yang dilambangkan dengan delta L dibagi dengan L0 gitu. Ini adalah regangan, lambang ini E gitu ya. Yang terakhir adalah modulus yang. Nah, modulus yang gitu ya dilambangkan dengan Y gitu. Ini adalah modulus yang. Nah, si Y ini atau modulus yang ini
itu dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan dia merupakan perbandingan antara apa? Antara tegangan dibagi dengan regangan. Jadi dia ingin mengukur berapa sih sebetulnya perbandingan antara tegangan dan regangannya. Gitu. Ya. Nah, dari sini nanti kita bisa tinjau, oke, bahwa segala sesuatu yang berbau elastis gitu ya, berbahan elastis, itu kita bisa selesaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sini, tegangan, regangan, dan juga modulus yang. Nah, berikutnya gitu ya, kita akan bahas mengenai pegas. Karena pegas ini adalah salah satu benda elastis juga gitu ya. Tapi dia memiliki hukum yang khusus bahwa dalam pegas gitu ya, ketika kita meninjau sebuah pegas, pegas itu kan bentuknya gini ya, katakanlah gini, nah gini gitu ya. Oke, pegas itu memiliki kemampuan yang namanya konstanta pegas. Konstanta pegas ini menyatakan seberapa mudah pegas tersebut untuk menyusut ataupun bertambah panjang gitu. Itu adalah konstanta pegas. Nah, pegas dalam hakikatnya gitu ya, itu selalu dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada sebuah hukum yang dinamakan hukum Hooke. Ini hukum yang menjelaskan tentang pegas. Hukum Hooke ini berbunyi apa? Berbunyi bahwa gaya yang diberikan pada pegas ini akan sama dengan konstanta pegas dikalikan pertambahan panjangnya. Gini, ya. Jadi F ini adalah gaya, ini keterangannya gitu ya. F ini gaya sama dalam Newton. K ini adalah konstanta pegas, ya. Konstanta pegas ini dalam Newton per meter. Dan yang terakhir ada delta L. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Dari apa? Pertambahan panjang ini dinyatakan dalam meter. Gitu. Ya. Nah, lalu hukum Hooke ini nanti bisa dikombinasikan dalam apa? Nah, ketika misalkan kita meninjau gitu ya hukum Hooke, maka kita juga bisa tahu dong bahwa oke, kemungkinan bahwa pegas ini itu tidak hanya satu biji itu ada loh. Jadi kemungkinan gini, bisa jadi ya, bisa jadi pegas itu disusun nanti. Jadi ada yang namanya susunan pegas. Gitu. Susunan pegas. Nah, susunan pegas, ini pegas bisa dirangkai secara dua. Yang pertama adalah dia dirangkai secara paralel. Katakanlah gini. Nah, gini. Ya. Terus ada pegas lain yang gini. Nah, apa pengaruhnya gitu ya? Apa pengaruhnya ke ini paralel? Apa pengaruhnya ke konstanta pegasnya? Nah, katakanlah ini K, ya konstanta pegasnya sebesar K, ini sebesar K, maka kita bisa cari konstanta pegas total itu adalah K ditambah K, ya. Jadi dia hanya dijumlahkan doang. Tapi kalau dia seri, katakanlah kayak gini, gitu, ya, terus ada pegas lagi, ini K, maka kita bisa menghitung K totalnya dengan apa? Seper K total, ya, sama dengan 1/K ditambah 1/K. Artinya nanti K totalnya akan jadi K per 2. Ya, itu untuk susunan pegas dan juga hukum Hooke yang akan digunakan pada pegas. Ya, selain itu terakhir ada yang namanya gitu ya, ada yang namanya energi potensial pegas. Jadi kalau gaya pada pegas itu dinyatakan dengan F sama dengan K dikali delta L. Ini gaya pada pegas. Tapi kalau kita ditanya energinya ya dalam pegas itu hanya berupa energi potensial. Nah, dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan setengah ya kx kuadrat gitu. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah dia bilang gini, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal ini aja ya maksudnya ya. Dua utas tali karet yang identik dan masanya diabaikan memiliki panjang awal 1 meter dan jari-jari 5 milimeter. Selanjutnya sebuah batang besi dengan massa M sama dengan 10 kilogram digantungkan secara mendatar pada kedua utas tali karet tersebut seperti dalam gambar. Hitunglah besar tegangan atau stres pada masing-masing tali karet tersebut. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan teman-teman bertemu kata-kata stres atau strain itu jangan bingung bahwa tegangan ya ini sering disebut juga dengan stres dan regangan ya dia disebut juga sebagai strain ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Kita tahu bahwa yang pertama gitu ya, kita tahu bahwa panjang awalnya adalah 1 meter. Oke.
panjang awalnya adalah 1 meter gitu. Jadi L0 1 meter. Terus kita juga punya jari-jarinya, ya jari-jarinya ini jari-jari apa? Jari-jari penampangnya. Jari-jari penampangnya adalah 5 milimeter alias kita bisa tahu bahwa ini adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 meter ya. Lalu kita punya apa lagi? Ya, kita punya bahwa massa besi yang di bawah adalah 10 kilogram. Gitu. Nah, untuk menghitung tegangan, ya, sigma, ini kita nyatakan dengan apa? Sebetulnya kita nyatakan dengan F per A. Tapi karena ini ada dua tali yang menahan, maka luas penampangnya kita bagi dua. Loh, kenapa kayak gitu? Karena sekarang luas penampangnya seolah gitu ya, seperti ada di kiri dan ada di kanan. Sehingga dia akan menjadi dua kalinya yang awal gitu kan ya. Oke. Nah, itu adalah sigma sama dengan F per A. Nah, dari sini kita bisa peroleh apa? Bahwa F di sini apa? Nah, F di sini adalah gitu ya, karena dia bentuknya kan kurang lebih diagramnya gini ya. Nah, ini ada batang besi. F di sini apa? F di sini adalah gaya berat oleh besi ya atau berat yang dinyatakan dengan massa dikalikan gravitasi. Jadi ini adalah 10 ya, massa dikalikan gravitasinya katakanlah 10 dibagi dengan 2 dikali dengan ya. Nah, A-nya apa? PR kuadrat kan ya? Gitu ya. 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan R kuadrat. R-nya apa? 5 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Maka nanti ini kita akan bertemu nilai sebesar 6,37 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Gitu ya. Lalu berikutnya ini ya. Contoh soal berikutnya adalah mengenai pegas. Setelah melakukan kegiatan praktikum hukum Hooke di lab fisika, seseorang siswa membuat grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang delta L pada suatu pegas yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, tentukan konstanta pegas dan energi potensial pegas berikut. Ya, jadi sekarang kita punya grafik yang menyatakan apa? Grafik yang menyatakan gaya yang dibandingkan dengan pertambahan panjangnya. Nah, hukum Hooke ini menjelaskan apa? Ketika ada gaya pada pegas, maka akan selalu berlaku F sama dengan K dikali delta X. Nah, dari sini kita bisa cari nih nilainya berapa. Ya, kita bisa cari nilainya oke bahwa konstanta pegas gitu ya. Ini dia harus meninjau dua titik. Contohnya apa? Contoh ada lagi nih. Jadi kita pilih gitu ya bahwa K ini kan akan sama dengan apa? F per delta X gitu. Ya, oke. Nah, K sama dengan F dibagi dengan delta X. Dari sini kita tahu bahwa F-nya ini berapa. Kita pilihlah sebuah nilai. Ya, katakanlah F20 ini. Nah, gitu. Tapi ingat bahwa F yang di atas ini harus bernilai delta F. Karena pada dalam kasus ini kita menilai dua titik. Ya, jadi kita meninjau titik apa di sini? Kita meninjau titik ini dan ini. Gitu. Ya. Jadi kita meninjau bahwa delta F dibagi delta X-nya adalah berapa? Delta F dibagi delta X adalah 20 dikurangi 0 dibagi dengan ya 0,01 dikurangi 0. Gitu. Sehingga kita bisa ketemu nanti ini ya akan menjadi gimana? Ini akan menjadi, nah tapi hati-hati teman-teman bahwa ini kan nanti akan 20 dibagi 0,01. Tapi ini masih dalam yang atas betul udah Newton, yang bawah ini masih dalam senti. Ya karena ini di sini masih dalam senti, maka kita konversi dulu gitu. Konversi jadi gimana? Ini kan 10 pangkat min 2 ya. Ke meter berarti dikali lagi 10 pangkat min 2, maka dia jadi 20 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Alias dia jadi 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter. Itu untuk konstanta pegasnya. Nah, setelah kita tahu konstanta pegasnya, kita tinggal masukkan untuk menghitung energi potensial pegas. Ya, kita bisa tahu bahwa EP ini akan sama dengan setengah ya KX kuadrat. Gitu. Oke. Nah, maka kita tinggal masukkan nilainya setengah dikalikan dengan K-nya tadi 2 dikali 10 pangkat 5. LX kuadratnya adalah berapa ya? Oke. X kuadratnya adalah ya kita ambil yang 0,04. Kenapa? Karena ditanyanya energi potensial pegas. Ya berarti kita tinjaulah delta X yang paling maksimum gitu ya. Berarti ini 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Gitu ya. Maka kita dapatkan nilainya nanti akan sebesar 0,001 Joule.